Bismillahirrahmanirrahim. Kitab orang, dia lupa mempelajari kitabnya sendiri, dia kalah jauh lah. Iya. Sempat dia tuh terpeleset kok, itu bukan Tuhan tapi Tuhan, bilang begitu. Iya. Nggak pernah dia itu bahas agamanya sendiri. Kenapa dia rame? Ya karena bahas-bahas tentang Islam jelas rame. Apalagi posisi dia di luar negeri kan, wah lebih gencar lagi dia ngomongnya. Bos, makanya nggak kaget kalau penontonnya sampai ribuan orang. Rumusnya untuk jadi terkenal di TikTok gampang. Kalau Kristen silakan hujat itu yang Islam. Woi pasti rame itu. Tapi kalau masih di Indonesia ya nggak menjamin keselamatannya. Digeruduk itu bisa Bang Luka. Iya. Jadi gini loh ya, memperkenalkan untuk menjadi seorang debater hebat bisa menguasai panggung. Menurut saya itu harus menguasai ilmu-ilmu yang seperti saya punya. Seperti Roh Kudus adalah Ibu, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi satu, kamu tidak akan berbenturan dengan Islam karena tidak ada unsur penghinaan. Nah, tapi kamu bebas bicara. Iya kan? Betul, itu nggak? aman, betul. Aman itu Bang. Aman. Iya. Gak ada risiko. Nah di situ lah, lu ngambil poinnya dari situ. Lu bebas ngomong. Orang kalau lo mau ngomongin juga tiap hari juga kan lu jadi terkenal, ya kan? Daripada lo harus maksa teriak menghina agama orang, lo paksain sehujat-hujatnya supaya lo naik sih naik, tapi naiknya kan sebentar. Naik turun lagi Sofiatul, akhirnya kan Sofiatul udah nggak terkenal lagi. Iya kan? Iya. Sofiatul zaman dulu. Waktu dulu kita penasaran kan gimana, tapi setelah tahu ya sudah hilang pamornya. Enggak, pamornya hilang 80%, tinggal 20% aja. Saya lihat yang nonton juga nggak terlalu ramai. Pengikutnya juga banyak yang kabur loh Bang itu. Betul, lari ke Edi semuanya. Lari ke Edis ini. Karena kan si Sofiatul ketika dia nutup wajahnya kan dia bebas ngomong seenaknya. Ya kan? Betul. Tapi kalau ketika dia buka wajahnya, ya dia juga memang masih kasar tapi sudah enggak. Ya, melihat wajahnya aja orang kan udah jadi kasihan. Perempuan, sosok perempuan. Bang Luka apa sudah pernah ketemu tatap muka dengan Sofiatul? Belum. Belum pernah. Lama loh. Iya, orang GBI juga dia. Ini suaminya Renata ya, betul calon suaminya. Tadi Renata kan ngincer gua duit yang 12 triliun itu yang diincar sama dia. Apalagi itu mulu yang ditanya. Gimana Pak Luga? Kemarin si Kembuan nggak jadi yang ngasih 1 miliar. Lu merhatiin aja lo ke masalah duit. Kalau bagi abangnya ini kan duit segitu kan duit receh. Tinggal bikin yayasan gubrak juga cair 100 triliun. Memang cewek ini selalu duit aja yang dikejar. Iya kan? Dia nggak tertarik dengan kitanya, duitnya yang dikejar. Ya gue sih nggak apa-apa lah, mau dikejar duit gue juga nggak masalah. Tapi saya prinsipnya begini, kalau nanti gue punya duit, gue akan suruh dia untuk menyumbangkan duit itu ke penginjilan. Jadi bukan untuk difoya-foyain, saya juga nggak mau duit saya difoya-foyain sama dia. Harus untuk membantu gereja gitu. Nggak perlu kita jadi orang kaya di bumi ya. Kalau mau kaya di surga, jangan kaya di bumi. Betul nggak? Iya. Betul kan? Ngapain nanti gua kasih dia 1 triliun dia foya-foya, ya kan? Dia keliling dunia neraktirin makan orang doang, habis duit Tuhan kan? Jadi saya nanti wanti-wanti duit yang saya kasih kamu pergunakan untuk mendukung Injil, titik ya, jangan aneh-aneh.
Bolehlah kamu makan mie goreng, makan daging sapi nggak apa-apa, tapi nomor satu tetap kerajaan Tuhan. Bukan mata duitan sih. Jadi Anindya inilah yang katanya pernah dia dapat mimpi. Betul nggak Anindya? Lo dapat mimpi gua akan menikah. Betul nggak Anindya? Coba gua konfirmasi dulu ya sama Anindya. Anindya katanya dia pernah dapat mimpi, katanya gua akan segera menikah. Coba Anindya benar nggak? Anindya ini Kristen apa Islam? Coba diketik. Agamanya apa Anindya? Kamu mimpinya coba kamu jelasin secara detail, bisa nggak? Kamu mimpi, oh Islam, oke, apa Muslim lagi? Kamu mimpinya seperti apa? Kamu ngelihat saya lagi pakai baju pengantin atau di gedung besar atau seperti apa? Coba kamu jelasin sedikit. Enggak, dia kayaknya jarang naik dia orangnya. Silakan kalau mau naik ya. Silakan Anindya, dia Muslim, dia mendapat mimpi tentang Luga Tambunan segera menikah katanya. Coba silakan dikasih sedikit apanya, pengalamannya, mimpi-mimpinya sedikit aja diketik. Bang Walid. Assalamualaikum Bang Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ada Bang Luba. Oh iya, ada ini ya, ada Nabi Luga. Ya Nabi Luga apa Rasul Luga itu? Ya, gimana kabarnya Bang Des? Tahu nih Bang Luga nih, diem seribu bahasa kalau ada Renata. Apa ini, apa Renata ini istrinya ini Bang Luga? Nah itu aku no komen, aku tanya saja sama Bang Luga. Wah, Mana Bang Luga? Bang Luga. ya. Mana tahu kan, apa namanya itu kan mimpi tadi Anindya kan gitu kan, mimpi menikah. Jadi nikahnya sama Renata gitu. Anindianya nggak mau ngobrol kan gitu. Renata nggak mau naik. Ini Bang siapa? Bang Anindya ini nggak mau naik cerita aja di sini di Komalan siapa? Bang Anindya. Tapi dia pada Renata di bawah. Nah, ada sengketa kah sama Renata? Ya Renata ada sengketa, naik aja Renata. Teman-teman, di sini saya dapat baru telepon dari Hans, pembina dari apa tuh? Pembina Mualaf Surabaya. Dia katanya mau nemuin saya dengan Zakir naik tanggal 5 di Surabaya. Duh, Zakir. Nah, saya bilang nggak jadi datang, juga jadi datang. Jadi tanggal 5 di Surabaya. Nah, jadi saya katanya mau didanain lah, udahlah ya udah, gue datang di Surabaya. Si Renata ini ngomong, oh jadi gitu ya Pak Luga. Emang dia denger gue ngomong tadi yang di triliun itu ya? Iya dong. Canda lah. Ini Bang Luga ini. Masa ceweknya nggak dikasih belanja ini? Nah, Loh, kan saya kan pernah bilang sama Renata, anggaran belanja dia kalau dia jadi istri saya itu sekitar 6 triliun. 6 per triliun bulan. Itu berapa bulan? Iya. Sebulan. Per bulan. Iya. Wih, mantap. 6 triliun. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh foya-foya. Dia harus menjadi donatur bagi yayasan-yayasan orang miskin, yayasan-yayasan penginjilan. Itu, jadi nggak boleh duitnya foya-foya. Capek dong. Gue cari duit yang banyak-banyak terus difoya-foya sama dia, nggak boleh. Harus menjadi donatur bagi janda-janda dan anak yatim. Itu syarat utamanya. Kalau dia jadi istri saya, nanti Jadi saya kasih uang belanja. Belanja nggak boleh Bang Luga untuk belanja beli. Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu bermewah-mewah banget. Kita kan tujuan kita kan di bumi ini kan mencari kerajaan Tuhan. Jadi boleh-boleh aja belanja, tapi jangan dihambur-hamburkan duitnya, kan seperti itu. Jadi kalau bulan depan apa namanya itu Renatanya bersedia, berarti bulan depan uang buat Renata 6 triliun lah Bang Luga ya?
Ya, Tapi karena begini. percuma. Itu kira-kira Bang Luga beli limusin. Apa? Renata beli limusin. Beli enggak? Terus kalian jet pribadi. Ya kalau untuk keperluan donasi nggak masalah. Oh, nggak masalah. Gitu. Mantap. Jadi gini, saya ini tanggal 5 nanti mau ke Surabaya untuk berhadapan dengan Dr. Zakir Naik dari pembina mualaf. Jadi saya udah dijadwal ini berhadapan. Jadi gua bilang tanggal berapa? tanggal 5 di Surabaya. Tanggal 5 di Surabaya. Nanti Bang Efraim boleh ikut, ya kan? Jadi Itu nanti biaya tiket segala macam itu dari mana itu Bang Luga? Hans yang bayar. Pokoknya tak sanggup nih sampean. Rene, dia pakai bahasa Jawa. Tapi apa nggak malu itu Bang Nanti Luga? Masa punya uang 6 triliun tapi tiket pesawat minta ditanggung juga gitu loh. Loh, kan dana saya ini kan sudah tinggal selangkah lagi nih. Kan yayasan saya kan sudah mau jadi. Kalau yayasan jadi Yang kan jelas nanti Bang Luga ya. Bang Luga ngomong dengan saya kok. Segala pengeluaran dari Pak Han dan anak-anaknya itu akan diganti kok sama Bang Luga kalau itu sudah cair. Benar ya Bang? iyalah. Malah Semalam saya mimpi ya. Mimpi saya bangun gereja King of King, itu yang mensponsori dana itu raja-raja Arab. Waduh, kaget saya. Kenapa jadi begini? Iya. Saya mimpi itu semalam itu. Gue bilang ngeri juga tuh ya. Ya, siapa tahu mereka tertarik kan. Nah iya makanya. Raja-raja Timur Tengah tahu sendiri lah kan. Raja-raja minyak ya kan. Sultan semua, orang gila semua. Bang Efraim ini nyumbang Mereka- apa Bang Efraim? Oh jangan salah, dia itu salah satu panglima di King of King. Untuk membasmi para wanes, dia salah satu ketua divisi pembasmi. Benar ya Bang Efraim, ya kan? Dia ini gajinya ini, nanti dari King of King ini gajinya ini per bulan 1 triliun kalau Efraim ini. Ngeri kawan satu ini. Iya kan? Ngeri kan ya teman. Kan kita udah deretannya. Enggak. Ini untuk Bang. Renata 6 triliun. Untuk Lewi 1 triliun. Berarti total selama 1 bulan itu 1 triliun Bang. Ya kalau Renata itu kan ibarat kata uang saya, uang suami, uang istri. Iya begitu Bang. Itu uang bersama ya kan. Udahlah nanti tak Itu Bang unlimited, Luga Bang. gini sebentar. Betul. Aku mau lapor Itu ini cuma ya. simbolik doang. Aku Nah, mau simbolik doang itu. lapor ini ya di kantor pajak. Bener loh, tak laporkan tukang pajak gitu nanti. Kamu harus bayar pajak gitu. Tukang pajak aja harus nyetor persepuluhan sama kita bang. Waduh. Nanti saya akan bikin undang-undang. Iya, undang-undang nanti kan semua kan nanti jadi jemaat kita kan. Nanti saya pantek kau ketua pajak udah kasih perpuluhan belum kau? Sorry bang Bang. Luga belum untuk tahun ini ya. Bang Luga itu Bang siapa Bang Anindya itu kan dia yang mimpi Bang Luga menikah itu dapat persen nggak atau gimana gitu kayak? Udah dapat dong. Masa orang dapat. yang udah memberikan dukungan secara mimpi. Renata nah ini Pak Luga di mimpiku Renata ini samar-samar nih kelihatannya nih ya. Benar kan di mimpinya Renata kan nikah sama gua. Jadi nanti untuk Anindya pada pas hari hanya cair nanti kita kopdar di hotel kopdar nanti dengan tim di hotel JW Marriott ya kan, makan malam dulu nanti habis itu kita bagi-bagi duit ya kan. Waduh, kita hanya bisa melongo aja ini ya. Aduh, gimana? Ya mudah-mudahan Masa nanti nggak kita ada ini Bang Tadi malam gue mimpi saya bangun gereja King of King, donaturnya raja-raja Arab dari Timur Tengah. Ada Sultan Hasan Bolkiah lagi. Aduh, gue bilang kok jadi kayak begini. Ada di dalam mimpi gue itu ada Sultan. Gue bilang ada Hasan Bolkiah. itu udah berapa kali mimpi itu Bang Luga mau Udah bangun ada apa 10 namanya? kali. Udah 10 kali. Berarti Udah ini pasti tuh. Udah baru kuat itu. baru sebatas mimpi lah ya ceritanya gitu ya.
Semua itu dari mimpi, Bang. Yusuf juga menjadi penguasa di Mesir juga dari mimpi. Semua tuh para nabi itu mendapatkan mimpi. Jadi mimpi itu nggak bisa diremehin. Apalagi kita ini mimpi ngomongin Tuhan, ya kan? Kita mimpi bukan ngomongin togel. Kalau ngomong mimpi ngomongin togel juga bisa. Tapi mimpi dari jin. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu berat. Gitu. Itu dari sekian banyak mimpi Bang Luga, ada nggak kira-kira yang jadi kenyataan itu Bang Luga? Loh, saya sekarang udah terkenal ini kan dari mimpi saya juga tahun 2000. Dulu tahun 2000 teman-teman saya bilang begini, iris kuping saya kalau kamu bisa debat dengan Moko Ginta. Akhirnya saya udah 9 kali debat dengan Moko Ginta, dia kabur ke Gunung Kidul. Berarti ini Pak Moko Gintanya lari ke Gunung Kidul, kalau Bang Luganya lari kemana? Teman saya berjanji akan mengiris kupingnya apabila saya mampu berdebat dengan Ustadz Moko Ginta tampil di media. Nah, setelah itu terjadi, setelah mimpi saya terjadi, maka dia kabur melarikan diri ke Gunung Kidul. Kebetulan dia orang Semarang, orang Jawa Tengah, karena dia nggak mau saya uris kupingnya. Takut dia lari lah itu kan gitu ceritanya. Ya sama, nanti saya juga bermimpi saya akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Nanti setelah itu terjadi baru semua pada minta maaf, melongo. Sama ya, itu sama kayak Simpson juga kan begitu. Berarti 2000 berapa itu mimpinya tahun 2000, terkabulnya tahun 2028. 2 tahun lagi pasti kelar itu. Oh, 2 tahun lagi pasti. 2 tahun lagi ya. Iya. Udah nggak lama, karena saya lihat juga kan Iran juga kan sudah kalah kan. Iran sama Amerika juga udah kalah, dan ini merupakan cikal bakal nanti seluruh bumi menyembah Yesus. Pengaruh besar itu. Tapi kayaknya itu masih tembak-tembakan aja itu yang Iran itu kayaknya. Makanya kita perlu dengerin nubuatan para nabi. Siapa nanti yang memenangkan pertempuran itu waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, perang Armageddon. Nah, jadi nanti ini ya kita kan lihat dari nubuatan kitab suci dong. Nubuatan kitab para nabi kan sudah menubuatkan bahwa nanti kemenangan terakhir itu Yesus akan menjadi raja di Yerusalem. Dia Zakaria 10 ayat 14. Zakaria 14 ayat 10. Tuhan akan menjadi raja di Yerusalem. Jadi yang jadi raja di Yerusalem itu siapa? Kan Yesus. Berarti dia adalah kemenangan terakhir itu. Berarti dalam hal ini berarti Israel udah kalah nih nih sekarang nih. Israel itu sebagian akan diselamatkan bersama-sama dengan Yesus Kristus nanti kedatangan yang kedua kali. Oh ya, sebagian lah gitu ceritanya ya. Sebagian ya, itu kan enggak kan dikatakan akan diselamatkan 144.000 orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Jadi yang selamat dari bangsa Israel itu 144.000. Sedikit. Bang Luga termasuk itu 144.000 itu. 144.000 itu adalah bangsa Israel, bukan Gentiles. Kalau saya ini kan Gentiles, campuran. Saya udah masuk di 24 tua-tua. 24 tua-tua? Ya. Emang umur Bang Luga berapa sih? Tua-tua itu artinya bukan berarti yang tua, artinya menjadi penguasa lah. Kerajaan Tuhan. Itu di mana itu biasanya kalau jadi tua-tua itu syaratnya apa itu biasanya Bang Luga? Mau jadi yang tua-tua kata Bang Luga tadi. Rasul. Oh, rasul. Iya. Berarti kan Bang Luga ini kan tadi jadi tua-tua dari 22 apa dari 24 tadi itu? 24. Iya. Ring satu di 24 tahta. Dari 24 hingga sana di sekeliling tahtanya Tuhan. Berarti di Indonesia ini yang jadi tua-tua ada berapa orang nih Bang Luga? Dari Indonesia paling banyak, mungkin 5 atau 4 ya. Semua dari seluruh dunia. Masalahnya negara di dunia ini banyak loh Bang Luga. Kalau itu kan nggak mewakili semua negara dong, cuma 24. Enggak. Yang mewakili itu cuma kelas bangsa-bangsa kelas berat aja. Pertama Israel, yang kedua
bangsa-bangsa superpower, salah satunya Indonesia. Amerika masuk, Inggris masuk. Ini Indonesia superpowernya dalam hal apa ini Bang Luga? Superpower dalam hal penginjilan ya, bukan superpower secara negara. Penginjil dari Indonesia Benar, itu itu kan masuk penginjil paling berat di seluruh dunia. Ya Penginjil dari barangkali Indonesia. Bang Kojiro ini ingin berbicara atau minta bagian dari Bang Luga. Silakan. Ya silakan. Kalau aku Iya, sih benar terima loh, itu kan jadi Indonesia partner kan aja aku. Gimana Bang Kojiro? Iya. Indonesia kan termasuk G20 ya Bang Luga kan, berarti kan termasuk negara besar ya. Benar juga. Aku mau nanya ini Bang Luga, yang mengenai apa? Roh Kudus itu ibunya Yesus. Itu kan Bang Julfikar sendiri sudah mengatakan, Uniripa, M. Saiful, Bang Jumo udah mengatakan itu memang Roh Kudus Ibu itu udah sulit dibantah secara Alkitab. Memang ayatnya ada. Laki-laki Ya, dan berarti perempuan itu kan- kan gambar Tuhan. Berarti Yesus itu bayi tabung dong, karena kan sel telurnya bukan dari Maria ya. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Kalau bayi tabung kan dari nol. Kalau Yesus kan cuma turun dari surga. Jadi bukan bayi tabung juga. Iya, kalau bayi tabung itu kan pembuahannya itu di luar loh, ya kan? Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Bisa bilang gitu juga. Bang Walid kali mau nanya. Iya, tadi saya ada ini sih, katanya tadi apa Roh Kudus itu ibunya Yesus. Berarti Roh Kudus ini namanya Maria ya Bang Luga ya? Bukan, Maria Oh, itu bukan. ciptaannya Roh Kudus. Maria diciptakan oleh Roh Kudus. Diberikan Maria. nama oleh Roh Kudus. Maria itu ciptaan Roh Kudus. Iya, Kalau iya, Roh iya, Kudus iya. itu adalah yang memberikan hidup kepada seluruh alam semesta, termasuk kepada malaikat, termasuk kepada manusia, binatang-binatang. Itu yang membuat hidup itu Roh Kudus. Bukan Berarti- Bapa di surga. Iya ya, berarti yang membuat Yesus hidup juga Roh Kudus lah ceritanya ya Bang Luga ya? Betul sekali. Iya iya iya. Iya. Allah Bapa pun hidup karena Roh Kudus kok. Oh, berarti Allah Bapa itu hidup karena Roh Kudus. Iya iya iya. Iya. Betul. Berarti panglima tertingginya Roh Kudus lah ceritanya gitu ya Bang Luga ya? Nah, di atas kehidupan masih ada yang lebih tinggi, yaitu pemikiran. Ah. Pemikiran itu yang pegang Bapa. Oh. Tapi kalau bapaknya nggak hidup percuma dong pemikirannya. Iya kan? sama. Kalau hidup juga nggak ada otaknya juga sama aja. Sama-sama membutuhkan. Iya kan? Lo hidup tapi blow on gitu kan. Sama aja. Makanya Roh Kudus dengan Bapa itu bersatu. Biar kuat dia. Loh, manusia kan kalau cuma hidup doang tapi otaknya nggak ada kan jadinya gitu. Gitu loh. Berarti bapak yang di surga sana itu namanya Allah. Kalau Roh Kudus itu namanya bukan Maria tadi, itu siapa namanya itu Bang Luga? Nah, Maria itu ciptaannya. Kau jangan nanya ulang-ulang lah, capek juga. Enggak, nama Roh Kudus yang saya tanyain, bukan nama Maria. Iya, Roh Kudus ya Roh Kudus, dia nggak ada nama. Oh, Roh Kudus enggak pakai nama gitu intinya ya. Iya, dia pakai nama keluarga Yahweh. Bang Walid divaksin nggak kemarin ke COVID tuh? Divaksin nggak? Wah, alhamdulillah saya nggak divaksin rupanya Bang Kojiro. Oh, Nggak divaksin saya, makanya harus hati-hati. biasanya saya. kata Bang Luga tuh vaksin itu sperma lu. Untung saya nggak divaksin Bang Kojiro. Bunuh diri lah bangsa ini dengar pengajaran gue ya. Anjing gini gue ya. Ajar. Apa ini? Bang Kojiro ada aja. Bang Luga, nanti kalau jadi nanti gereja apa King of the King-nya Bang Luga, kalau yang kebanyakan ada tanda salib yang dipasang, terus ada yang gambar
Yesus, patung Yesus yang digambar. Kalau Bang Luga nanti itu gambar apa yang dipajang itu nanti itu? Wah, mana ini orangnya? Astaga. Ah, nih Bang Yakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepental tadi Bang Yakob. Bang Luga. Mute dia orangnya. Lagi sibuk kayaknya Bang Luga ini. Tak ini dulu lah. Bang Dis, saya mau jalan-jalan dulu bentar Bang Dis. Udah hilang ngantuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mana Bang Luga ya? Rumah mana nih? Nah, di Jakarta. Yang dekat kuburan itu. Apa Rumah siapa? Bang Luga kan pernah cerita itu. Rumahnya Bang Luga. Rumah orang tuanya atau siapa gitu. Aku lupa. Waktu di Zoom. Bang Luga punya tempat yang di Jakarta tapi dekat kuburan gitu loh. Aku lupa ingat itu ya. Oh, itu mah dulu kontrakan saya, bukan rumah saya. Oh. Dulu saya pernah ngontrak dekat kuburan. Oh iya. Tapi orang di situ udah nggak ada yang berani ngontrak. Kita kan nggak tahu, main masuk aja. Ternyata bukan kuburan lagi, memang itu dibangun di atas kuburan. Gawat udah. Apa pernah melihat penampakan waktu itu, Bang? Yang sering melihat itu sebenarnya bukan saya, yang sering lihat itu teman saya Robert. Ewe Gombel ada. RT-nya gede. Jadi kami dulu ngontrak, dikontrakin sama gereja kan, 6 orang, satu rumah lah tingkat. Jadi udah, nah, rupanya kami kan belum tanya-tanya, nggak curiga, main masuk aja. Nah, kebetulan 6 orang teman saya, yang 6-6-nya dulu masih pada ngamen kan. Aku pulang duluan kan. Pas pulang duluan, suasananya tegang banget gitu loh. Aku berdoa, kok makin parah. Wah, udah lompat lah gue dari lantai atas ke bawah saking takutnya. Itu suasananya bagaimana waktu itu? Mencekam sekali kan, kalau ada setan kan mencekam dia. Gemetar kita dibikin. Tapi waktu itu statusnya Bang Luga belum jadi nabi kan? Belum jago-jago banget lah. Ya. Belum pemberani banget. Nah, akhirnya aku lari keluar. Kebetulan teman saya baru balik. Ya kalau udah rame-rame kan udah nggak ada rasa takut kan, karena sendirinya orang jadi takut. Tapi pas kami doa malam-malam, wah itu botol aqua berterbangan udah, bubrak. Teman saya ngelihat ada setan perempuan tapi teteknya gede banget, kayak gombel. Lu kabur semua itu atau kamar? Satu ruangan itu? Iya, kami satu ruangan, satu kamar kan 2 lantai, 6 orang kan, 6 orang kami di atas. Pas lagi doa disitulah penampakan wewe gombel. Baru besoknya pada cerita lah, waduh nggak ada yang di sini yang berani ngontrak Bang, cuma kalian aja. Jadi mau gimana, rumah udah nggak ada lagi kan. Dosa bodoh aja, tidur aja tiap hari bertempur dengan setan lah. Ngerti ya. Zaman dulu tuh masih murah makan di situ, makan masih bisa 3.000. Tahun berapa tuh 3.000? 2002, 2001. Tapi sebelum tsunami itu 2002, 2001. Belum. Saya masih di Blok M itu. Saya putus sekolah, jadi kuli bangunan di Joglo. Habis kuli bangunan di Joglo,
saya capek jadi kuli bangunan, saya cari kerjaan lain. Mending gua ngamen dah. Ini gua ngamen. Iya kan? Kuli bangunan Bang juga Luga, sebentar. gajinya. Ini Bang Luga kalau begini suaranya mantep ini, keras banget. Apa itu yang ditekan itu? Oh gini. Nah, ini mantep banget yang ini, jelas banget yang ini. Gitu kan dulu waktu saya tahun 2001 kan. Kerja kuli bangunan bayarannya nggak jelas kan. Ada yang ditahan lah kan. Sebentar, Waktu kami ke Blok M. waktu jadi kuli bangunan itu bagian apa? Ngedek semen, angkat batu, atau jadi tukang? Ayo diperjelas, kuli bangunan. Ngangkat semen, ngangkat adukan, ngangkat adukan. Aku mana ahli kan. Jadi ini aja kan. Pondok bukan, nggak bisa gue jadi orang masih aja kan. Angkat, aduh gue bilang udah coba ngangkat adukan semen. Malah bayarannya malah terlambat lagi kan. Udah gitu tiap hari harus makan Indomie kan, nggak jelas nih. Ketemulah teman-teman di Blok M kan, kayaknya asik nih. Gue kan bisa main gitar, kenapa gue nggak coba profesi yang satu ini kan? Saya tanya lah, bro gimana bro ngamen? Wah 1 hari bisa cepet, ya kan? Wah 1 hari bisa cepet, bisa kaya nih gue nih kan. Udah, gue pinjam aja gitar teman gue bilang pura-pura mau pakai di gereja, tahu nggak gue balikin. Habis gimana? Gue udah nggak ada gitar ya kan. Tapi karena teman lama sih dia nggak marah. Dia jadi ini ngamen. Aduh, feedback. Iya. 2001 tuh. Tapi walaupun ngamen saya bahagia banget karena kan dikit-dikit udah dapat duit, udah tinggal makan, udah tinggal pacaran kan. Wah, udah. Bahagia banget lah hidup saya waktu itu kan umur 21 tahun. Umur 20 ya kan, ngamen di Blok M. Dulu masih lagu-lagu biasa kan, kulihat pelangi, lagu-lagunya itu ya, lagu Kus-Plus. ya lagu-lagu biasa lah kan. Frankie, Kus-Plus ya. Udah ngontrak lah saya, ngamen ngontrak, wah enak lah gitu. Baru tahun-tahun 2003 mulai lagi aktif saya di gereja. 2003. Tapi tahun 99 saya udah kenalan sama Moko Ginta di Dewan Dakwah. Jadi sembari saya ngamen, sembari WA-WA-an, bukan WA-an, SMS-an lah sama Ustaz Moko Ginta. Iya, di zaman dulu Kamu kan ada masih WA. kecil. Belum ada WA zaman dulu. SMS-an. Ada WA. Kamu masih kecil. Tapi aku ingat waktu Bang Luga ketemu pertama kali itu pulang perginya diongkosin kan sama Pak Moko Ginta. Lah semua saya diongkosin, mana ada Iya. saya maksudnya berangkat saya ongkos sendiri, pulangnya selalu diongkosin. Moko Ginta waktu itu ngasih saya 80.000, Ustadz Sani Umunil ngasih saya 100.000. Udah lumayan tahun-tahun segitu Bang. Itu ngamen Iya. sekalian itu dapat. Betul. Tapi kabar yang saya terima, Zakir Naik gak jadi datang ke Indonesia, Bang. Enggak, video terbarunya Don Ditan kan ada tuh. Jadi, tapi cuma 1 sesi doang, bukan. Kalau kemarin kan ada 4 tempat kan di Malang, di stadion. Jadi dikurangin sesinya. Nah, jadi Berita terbaru. tanggal Mantap. ya berita terbaru. Makanya Hans tadi sama saya, Bang Luga datang ya, nanti saya bikin flyernya, dia bilang. Nah, kan enaknya kalau kita debat terbuka kan begitu kan, ada Zakir Naik kita bisa datang. Nah, kalau Edis, mana mungkin dia bisa ketemu Zakir Naik? RK? Iya, terkencing-kencing, berani Bang. ya? Ya, terkencing-kencing mereka itu. Tuh. Makanya itu Artinya- loh, jangan aneh-aneh. Udahlah, kayak seperti Bang Luga. Pertahankan keimanan kamu, jangan ngurusin agamanya orang lain. Biar nanti kalau ada event-event yang gede itu aman. Betul nggak Bang Luga? Betul. Itu yang saya incar kan. Saya mau bikin acara besar, kalau tiap hari Muslim saya ributin, gimana kita mau bisa bikin acara? Iya kan? Iya.
Dia menjadikan lawan debatnya musuh sih. Kita itu menjadikan lawan debat kita itu saudara. Kita bukan jadi mau bunuh-bunuhan. Kita di sini mau cari persaudaraan. Mereka itu terkenal apa bang? Ya nggak lama kalau begitu. Juga nggak bisa menikmati. Kenapa? Posisinya di luar negeri. Dia kembali ke Indonesia ya ketar-ketir. Kan begitu bang. Sekarang masih Contoh kayak siapa lah ya? Contoh kayak siapa tuh? Si Edwin Huta Barat. ya, Udah bagus-bagus dia saya kenalin ke apa? Udah bagus-bagus saya kenalin ke Farid Naik, ke Donditan, ya kan? Ketika dia kenal Donditan, dikenalin lagi ke Richard Lee, ya kan? udah bagus itu. Nah, tapi dia nggak ngajak saya tuh, si Edwin Huta Barat itu. Dia mau main sendiri. Nah, akhirnya apa? Sekarang dia lari ke Belanda. Ya, sebenarnya kalau dia mau bertahan baik-baik aja lah dulu di sini masih bisa kok dipertahankan. Bagus. Udahlah teman-teman, saya salah-salah ngomong begini, bukono, begana, mohon maaf lah gini-gini. Udah clear. Ya kan, gua rasa orang Islam juga nggak apa-apa banget kok. Iya, Ya seperti kan? Bang Luga waktu Ini- di Zoom itu kan Bang Luga kepleset pernah tak ingatin kan, Bang Luga minta maaf ya sudah clear kan, sudah minta maaf. Iya. Udah, namanya orang kan ada yang kepleset itu wajar lah. Iya. Nah sekarang dia di Belanda, mau ngajak-ngajak gue ke Belanda, ngapain gue di Belanda? Gue bilang, gue kalau ke Belanda pun gue paling cari donatur, bukannya jadi stay di sono. Yang jadi Negara pertanyaan di orang. Belanda sana itu statusnya apa? Gembel atau gimana itu ya? Memang ada sih organisasi yang nampung, tapi kan namanya organisasi tampung kan hidup apa adanya lah, Ya iyalah. makan pas-pasan, Iya, halo. ya kan? Udah Iya, clear, Bang. sip. Ya, siap Bang. Gimana? Belanda kenapa Belanda? Ada penampungnya gitu loh Bang. Oh, Ya, si- oke. si Edwin Kebetulan kan- saya hampir kita punya agenda tetap sih, tapi artinya adalah hampir dalam 2-3 hari sekali pasti berkomunikasi dengan pihak Belanda ya. Begitu. Jadi di Belanda itu menjadi ada satu kebijakan pemerintah Belanda yaitu membuat pemukiman atau rumah apa ya, istilahnya rumah singgah lah kalau di Indonesia ya. Ya, rumah singgah. Rumah singgah seperti itu. Itu dibangun dalam rangka menampung mereka-mereka yang homeless. Seperti itu, yang tidak punya tempat tinggal ditampung di sana semua. Nah, kebetulan beberapa saudara sebangsa setanah air kita yang mungkin ya merasa tidak nyaman dengan perilaku akibat dari perilakunya di negaranya sendiri lalu melarikan diri ke Belanda, itu kan termonitor oleh kami ya. Mereka di Belanda itu apa aktivitasnya, siapa jalur komunikasi dia di sana, itu kami pantau semua, begitu. Hanya saya berpesan begini sih, kalau nih ya, dari Bang Luga boleh, Bang Nazri boleh, Bang Disconnect juga boleh menanggapi gini. Ini saya tidak merujuk kepada satu agama, tidak, tapi keseluruhan lah ya. Kita ingat ada pepatah mengatakan begini, berani karena benar, takut karena salah. Kira-kira kalau dengan porsi yang dilakukan dengan melarikan diri, ini tindakannya benar atau salah? Salah dong. Kalau artinya gini ya, ada lagi berani berbuat, berani bertanggung jawab, maka itu adalah sebaik-baiknya manusia dan sebijaksananya seorang manusia, kan begitu ya? Dan yang terbaik adalah memaafkan, kan gitu. Jadi kebetulan jalur komunikasi kami yang di Belanda maupun di Eropa, ada yang di Jerman, itu selalu update itu Bang Zul. Hari ini yang bersangkutan melakukan aktivitas ini dengan ini, bertemu dengan ini, ada semua itu lengkap, datanya di kami ada. Jadi Dari KBRI there's berarti, no Bang, way ya? to. Dari KBRI. Kenapa? Dari KBRI. Saya nggak bisa sebut lah ya. Oke. Tapi Lanjut. tapi
termonitor dengan baik, gitu. Semua termonitor baik, baik yang ada di Belanda, di kota-kota di sana, di Jerman, di Italia pun ada loh yang di Italia ya, gitu di Italia, terus kalau yang di Amerika juga sudah terpantau gitu. Jadi semua semua itu kalau di Indonesia namanya BPOA, Bang. Jadi ada satu badan yaitu di bawah kepolisian namanya itu Direktur BPOA, Biro Pengawasan Orang Asing. Nah, itu kalau di Indonesia. Ya. Nah, setiap negara memiliki itu, Bang. Oh, berarti Dan selalu bertukar. BPOA yang ada di Indonesia bekerja sama dengan instansi yang terkait di luar negeri gitu, Bang ya? Iya, selalu. Itu selalu Bang komunikasi terus. Gitu. Bertukar informasi terus, Bang. Gitu. Jadi warga negara Indonesia yang berada misalnya saya nih main ke rumahnya Bang Nazri di Singapura gitu ya. Ketika saya berangkat dari Indonesia ke Singapura tuh tujuannya apa? Oh, mengunjungi sanak family. Siapa namanya Bang Nazri gitu kan? Nazri tinggal di mana? Di sini, alamatnya ini. Ah, itu tuh secara dokumen administratif kan tertulis, Bang. Ya, Iya, ada itu. Nah, tetapi aktivitas di lapangan itu tidak lepas dari pengawasan. Tapi tentu sifatnya tidak terbuka ya, gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Jadi semua yang ada di luar itu tidak semena-mena bebas merdeka dengan Oh, enggak. bisa ada pengawasan. Saya bisa pastikan itu enggak. Ya, kalau bebas merdeka mereka melakukan apa-apa, Bang, maka bisa dipastikan negara itu dalam kondisi chaos, Bang.